Bismillah, kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita, mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, memakmurkan rumahnya. Semoga Allah makmurkan kita semua di dunia ini sampai di akhirat nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan dirinya, keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya, anak cucu yang saleh dan salehah. Semua diberikan sehat wal afiyah, lahir batin diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana jaminan surga untuknya, keridhaan Allah disiapkan untuknya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha. Tapi Nabi justru berseru, walan arda wa wakhidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak akan ridha kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada umat ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua yang hadir, bagaimana kita ini bisa menjadi kekasih Allah. Keinginan kan sering pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah megah, pengen nggak? Pengen punya istri cantik, pengen nggak? Padahal yang ada udah tua. Tapi kepinginan itu ada gitu loh. Kepinginan ingin jadi orang terhormat, ingin punya jabatan. Itu semua kecil. Sekarang kita pengen menjadi kekasih Allah. Nah, yang sering disebut menjadi waliullah. Tapi saya pandang ini semua ini sudah punya bibit-bibit jadi waliullah.
jadi kekasih Allah. Karena tanpa, kata Nabi, idza ya'tadur rajul ilal masjid fashhad annahul mu'min. Kalau orang itu mondar-mandir ke masjid, saksikan dia orang mukmin. Dan Allah menyatakan wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman benar-benar keimanannya. Jadi waliullah itu ciri-cirinya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung, penolong, kekasih. Jadi makna wali itu bisa pelindung, penolong, kekasih, dekat. Maka wali nikah orang yang dekat dengan anak yang dinikahkan. Waliullah orang yang dekat dengan Allah. Ada wali syaiton, aulia syaiton, wali setan, orang yang dekat dengan setan. Wali murid, orang yang dekat dengan murid. Wali kota, yang dekat dengan kota itu, yang dekat dengan penduduk kota itu, yang disenangi dengan penduduk kota itu, yang dicintai. Jadi makna wali itu ya sebenarnya nggak bergeser dari makna aslinya. Ciri mereka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya kekufuran, cahaya iman atau keimanan. Maka ini sudah menjadi secara umum menjadi waliullah semua. Tapi secara khusus, nah itu memang ada nanti yang menjadi pimpinan-pimpinan, ada yang wali khusus. Siapa yang paling dicintai itu hanya Allah yang tahu. Dan kita nggak boleh merasa paling dicintai, nggak boleh. Tapi berusaha menjadi dicintai itu wajib. Kita nggak tahu, mungkin di antara yang hadir yang menjadi wali kekasih Allah yang duduknya nyandar di belakang. Halo, kita nggak tahu. Atau yang paling depan, kita nggak ngerti. Tapi di antara yang hadir ada yang wali yang khusus, tapi ada yang umum. Yang umum itu kita semuanya ini. Wallahu waliyul mu'minin. Allah yang yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya kekufuran, gelapnya kedzaliman menuju cahaya keimanan, cahaya keadilan. Ini kalau bukan waliullah kekasih Allah, duduk ngaji begini berat. Sholat jamaah subuh itu berat. Tapi kalau yang sudah menjadi waliullah diringankan sama Allah. Bangun malam itu enteng. Bangun malam itu bagi yang gak disukai Allah berat. Tapi yang disukai Allah, loh kalau nggak bangun malam itu ada yang kurang. Halo? Betul nggak? Orang yang pengen bangun malam jam 2, jam 3 atau jam 1 atau setengah 4, kok bangun-bangun subuh itu udah kesiangan. Karena niatnya itu bangun malam. Astagfirullah, sudah adzan. Dia kesiangan. Tapi orang yang baik juga punya potensi buruk. Punya nggak? Orang yang taat, ahli taat, itu potensinya itu justru maksiatnya orang taat itu ujub. Maksiatnya orang taat itu takabur. Kalau sudah banyak amal, banyak berbuat baik, nanti jadi sombong, jadi ujub, merasa berbuat baik. Maka ikhlas itu ditanamkan dari awal. Ini hartaku saya gunakan untuk nyumbang masjid. Nah, kalau udah bilang hartaku berarti setengah ikhlas. Saya gunakan untuk nyumbang masjid. Nanti suatu saat kok dia nggak dihargai, nyesel saya. Kenapa? Dia bilang hartaku. Tapi kalau dari awal ikhlas, ini harta titipan Allah, milik Allah. Saya gunakan di jalan Allah. Dari awal memang udah milik Allah, bukan milik saya. Jadi kalau suatu saat kok nggak sesuai dengan harapan saya, kan semua sudah saya serahkan sama Allah. Itu juga milik
Allah. Nah, itu namanya ikhlas dari awal. Kalau dimulai dari milikku itu belum, itu masih setengah ikhlas. Sama tadi kita sholat yang ikhlas dari awal dia sudah merasa ditatap oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Sayarallahu wa rasulahu amalakum. I'malu, beramalah, Allah pandang kamu, Rasulnya pandang kamu. Jadi sekarang kita lagi dipandang sama Allah, Rasulullah lagi memandang kita. Lah kan sudah wafat. Wafat itu kan jasadnya, ruhnya Nabi nggak pernah wafat. Bahkan ruh kita pun nggak wafat. Hidupku baik buat umat, kata Nabi. Matiku juga baik buat umat. Ketika aku sudah pergi ke hadirat Allah Rafiqul A'lam, aku pandang umat kok berbuat baik, aku bersyukur. Alhamdulillah umatku sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Bayangkan Nabi hadir tengah-tengah kita. Secara ruhaniyah memang hadir. Alhamdulillah umatku itu di majelis ilmu. Baina hujri wa mimbari raudhah miryadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku taman-taman surga. Kenapa? Nabi, para sahabat ngumpul di situ majelis ilmu. Maka disebut raudhatul jannah. Idza marartum bi majlisil ilmi bi majlisi dzikri farta'u. Kalau kamu lewat ada majelis ilmu, majelis zikir, mampirlah. Itu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Nabi hadir secara rohaniah. Kalau aku melihat mereka berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah. Tapi kalau aku melihat umat ini berbuat maksiat, aku mohonkan ampun kepada Allah. Bukan hanya di zaman hidupnya secara jasadiah, tetapi ketika beliau sudah wafat pun beliau memohonkan ampun kepada Allah. Jadi Nabi hadir secara rohaniah. Maka salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali menjadi wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Nah, caranya dibimbing dengan Al-Qur'an tadi. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah menyebut nama Allah itu Allah senang. Fadhkurullah, sebutlah nama Allah. Wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, sembahan selain Allah. Bintang, pohon, batu, kadang-kadang juga jabatan, hawa nafsu. Wa minan nas mayyattahidu hawahu ilahahu. Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu ilahnya, Tuhannya, kesenangannya, kecintaannya, hanya ngikutin hawa nafsu. Auliya'umut taghut, sembahan selain Allah. Ulaika ashabun nar, mereka lah yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wal iyadu billah. Jadi ciri-ciri wali Allah tadi, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wallahu waliyul mu'minin. Allah walinya orang-orang yang beriman. Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, camkan, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa khawatir. Tidak takut akan kehilangan dunia, tidak khawatir
terhadap nasib akhiratnya. Kenapa? Mereka sudah dekat sama Allah. Dunia kan akan dia tinggalin. Semegah apapun rumah dunia, masih istimewa istana akhirat. Betul tak betul? Lah kok dia tahu? Karena malaikat ngabarin, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika mau wafat, mereka itu ditunjukkan, kami ini wali-wali kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nih tempat tinggalmu nanti. Ditunjukin. Ini sebenarnya rahasia, tapi karena teman-teman saya kasih tahu nih. Jadi kalau kita nanti mau mati, itu ada malaikat Israel. Ini semua kan camat kan? Calon mati. Jangan katakan saya sehat Ustadz, sehat juga mati. Ada nggak yang sehat mati? Ada. Yang sakit lebih banyak lagi. Saya kaya, kaya juga mati. Bahkan kata Bang Dery itu yang kaya malah duluan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Bapak Ustadz sama. Jamaah mati juga. Itu ada temen yang lagi ceramah mati. Saya juga mau ceramah mati, tapi jangan sekarang. Nanti pada masanya. Ya kan ajal sudah ada ketentuannya. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal ketentuan Allah kalau sudah tiba masanya la yuakhir law kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu di Pondok Kacang jamaah subuh begini, lagi kuliah subuh begini, duduk nyandar mati. ada di sana bukan di sini itu. Di Pondok Kacang sana. Dia lagi nanya Ustadz tentang kematian, lagi nanyanya. Pas dijawab mati. Lah itu namanya tanda-tanda husnul khotimah. Matinya di masjid lagi ngaji, majelis ilmu, majelis yang disukai Allah. Masya Allah. Nah, kalau mau wafat nanti ada malaikat. Ada yang namanya malaikat Israel yang baju putih sama baju hitam. Kalau yang dekat baju hitam dari sebelah kiri, nggak pakai salam itu. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk, yang durjana. Tapi kalau dari kanan ngucapin salam, salamun alaikum, keselamatan untukmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu karena menjadi waliullah. Kenapa dia tenang? Al-Quran ngasih rahasianya. Saya hubungkan ayat dengan ayat nih. Ini saya lihatnya juga bapaknya juga punya wajah-wajah yang tenang semua ini. Ini kelihatan wajahnya nggak punya utang gitu. Tenang. Kenapa? Dzikrullah. Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, camkan, renungkan, yang mukmin tadi kekasih Allah, hati mereka tenang dengan dzikrullah, dengan berzikir mengingat Allah. Dunia sudah nggak ada harganya, dia hanya sebelah sayap nyamuk. Dengan dzikrullah itu hati mereka tenang. Camkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, renungkan, dengan dzikrullah hati akan tenang.
Maka mendirikan sholat kan akimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka orang kalau udah sholat tenang. Nabi gelisah, banyak masalah. Ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Udah sholat selesai. Kenapa? Dipandang sama Allah. Dia lagi menghadap Allah, komunikasi, dialog dengan Allah. Nah, itu ditahsis, dikhususkan lagi oleh Nabi. Yang dipandang apanya? Bukan takbir hebatnya, Allahu Akbar, bukan pakaiannya, bukan. Ini penting secara syariat. Khudu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian yang bagus ke masjid, pakai pakaian yang bagus, pakai jas, pakai sorban, sunnah. Ini menambah haibah. Kalau saya lepas nih beda nih. Beda nggak? Beda. Lebih wibawa begini. Kalau khutbah Jumat nggak pakai sorban, ada yang kurang. Peci juga gitu, kehormatan, kemuliaan. Nggak pakai peci beda. Beda. Beda kan? Jadi muda kan? Nah, ini lebih wibawa dikit gitu. Jadi di sana khudu zinatakum itu penting, tapi Allah nggak lihat itu, nggak ngelihat ini. Secara syariat nambah amal karena sunnah. Yang dilihat apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat badanmu yang gagah, wala suwarikum, wajahmu yang tampan. Nggak lihat itu, walaki yang duru ila qulubikum, tapi Allah pandang hatimu. Jadi bagusnya dohir harus dibarengi dengan bagusnya batin. Al-Ghazali mengatakan dalam Bidayatul Hidayah, bidayahnya hidayah, takwa itu awalnya dari dohirnya. Dohirnya rajin ke masjid, dohirnya rajin ngaji, dohirnya ke masjid pakai pakaian bagus, sujudnya lama. Itu dohir, itu baru bidayatul hidayah, baru awalnya. Nihayatuha batinuha, nihayahnya, puncaknya itu batinnya. Jadi dia jaga bukan hanya dohirnya tapi juga batinnya. Karena kalau cuman dohirnya saja itu nanti jadi kosong. Tadi maksiatnya orang taat itu ujub, itu takabur. Maksiatnya orang maksiat putus asa. Kalau sudah maksiat jangan putus asa, itu tambah maksiat. Kalau udah maksiat tobat, itu ibadahnya orang maksiat, tobat. Sudah maksiat, walaupun zina, walaupun syirik dan lain-lain, mencuri, koruptor, kalau udah itu jangan putus asa, tambah maksiat, kamu harus taubat. Kenapa? Allah kasih jaminan yang mau tobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, zinanya dengan menikah, makan yang haramnya dengan yang halal, syiriknya dengan tauhid. Allah ganti, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Al-Furqan 71. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Penyayang kok. Allah Rahim. Tahu kita ini manusia, menungso, menus kakean dosa. Yang datang ini punya dosa nggak? Banyak atau banyak banget? Oh, banyak banget dosa kita. Tapi Allah siapkan stasiun-stasiun pengampunan. Wudu menjadi pengampunan. Orang wudu udah keluar kotoran dari mata, dari tangan, dari kaki, dari kepala, nih isi-isi yang kotor dikeluarkan ketika wudu. Salat menjadi penggugur dosa. Baina shalawatil khamsi wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadan ila ramadan mukaffirat, menjadi penggugur dosa. Ramadan menjadi pembersih dosa, Jumat pembersih dosa. Maka Jumatan jangan ketinggalan. Yang sudah ngaji ini jangan sampai datang Jumat kok adzan sudah naik mimbar, sudah ditutup. Generasi belakangan ini kadang-kadang ke masjid nungguin imam datang naik mimbar.
Kalau imam sudah naik mimbar, itu malaikat yang nungguin di pintu, nulis ditutup itu bukunya. Dia mau dengerin khutbah. Syukur-syukur datang depanan. Yang pertama itu seperti sedekah unta. Datang kedua seperti sedekah sapi. Ketiga seperti sedekah kambing. Keempat seperti sedekah angsa. Kelima seperti sedekah telur. Keenam, wah semakin kecil aja itu. Jadi beda derajatnya, sama-sama Jumatan, beda derajatnya. Saf awal kedua aja beda. Innallaha yusolli ala safil awal. Allah turunkan rahmat yang ada di saf pertama. Saf pertama punya keunggulan. Makanya kalau kamu tahu rebutan itu turun rahmat Allah di situ. Sembako aja antri. Halo? Vaksin aja antri. Apalagi dapat rahmat. Rahmat itu surga. Antri gak? Rebutan kita. Bukan berarti saf kedua nggak dapat tapi beda dengan yang pertama. Jadi malaikat tadi memberikan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah itu karena banyak zikrullah. Nih kita sholat dipandang sama Allah, sedekah kita dipandang sama Allah. Lagi sedekah bubur saudara kita, masya Allah, dipandang sama Allah tuh. Bersyukur itu sebanyak yang makan itu pahalanya dapat itu. Apalagi yang makan orang-orang soleh. Kalau yang makan orang soleh nanti buat sholat duha, pahalanya ngalir. Dia duha dapat tuh bubur itu, yang ngasih bubur dapat pahalanya. Ini energi dari energi bubur subuh. Oh, halo, ngalir itu sedekah pahalanya. Itu termasuk jariah dalam arti energi. Kalau yang ubin kan sedekah buat sujud. Nanti kita sujud dipandang sama Allah. Hambaku sujud. Itu kenangan terindah kita di akhirat nanti. Itu diantaranya kita sujud. Alhamdulillah Allah takdir aku menjadi hamba yang sujud. Innallaha harraman nar min asari sujud. Allah haramkan neraka membakar bekas-bekas sujud. Jadi neraka nggak akan menyentuh bekas sujud. Itu kenangan kita terindah ngaji subuh begini, sholat subuh. Kita nggak akan mengenang rumahku dulu megah, mobilnya mewah, nggak akan kita kenang itu. Jabatan tinggi nggak akan dikenang. Mati udah selesai itu. Tapi sujud kita kenang. Baca Quran kita, tilawah kita kenang. Ini kenangan kita. Saya pernah kuliah subuh bareng-bareng bermakrifatullah, pengen mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, menjadi waliullah, kekasih Allah. Dikenang itu. Ini hamba-hambaku, kekasihku. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu udah puncaknya itu, puncaknya. Mereka berzikir sehingga tenang kolbunya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Cara untuk dekat sama Allah itu mereka berzikir dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Sebelum tidur dia baca trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, atau tasbih, tahmid, takbir. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Semua ada riwayatnya. Tapi dia menghantarkan tidurnya itu dengan zikir. Bangun tidur juga dia zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya aku akan kembali. Nih disiapkan minuman. Saya lihat ada yang minum. Minum juga dia pengantar dia zikir untuk dekat sama Allah. Nah, saya tunjukkan ini. Minum itu menjadi sarana zikir. Nah, dibukanya agak susah ya. Nah, ini saya tutupin biar nggak jadi iklan. Nih, Bapak sudah pernah melihat minumnya Nabi belum? Halo, udah pernah belum? Ini cara minumnya Nabi. Nabi kalau minum pakai tangan kanan, ucapin Bismillah. Kalau yang lain belum, tawarin, ayo minum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa 3 kali? Haus. Bukan sunnah Nabi. Setiap Nabi minum itu 3 tegukan. Setiap tegukan baca bismillah dan alhamdulillah. Beda sama kita, habis 1 botol belum alhamdulillah. Duduk nyandar, alhamdulillah. Lah terlambat. Dari tadi seharusnya itu alhamdulillah. Setiap tegukan, maka dia menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Melihat air itu kalau sudah menjadi waliullah, dia akan memandang ini air karunia Allah. Ini air dari Sukabumi loh, jauh loh, sampai ke sini. Allah hantarkan supaya kita mengingat Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kamu enggak perhatikan air yang kamu minum, kata Allah. Al-Qur'an nyindir kita itu, Al-Waqiah. Apakah itu kamu yang menurunkan dari langit atau Allah yang menurunkan? Kita hanya mengatakan Allah. Allah siapkan air tuh. Sama bubur itu hakikatnya Allah. Itu kan dari nasi atau dari bubur kacang hijau atau apa itu? Itu tumbuh-tumbuhan. Afara'aitum ma tahrusun. Apa kamu enggak perhatikan yang kamu tanam? Apa kamu enggak perhatikan ketika kamu menanam bibit? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kami yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan? Kan petani cuma nanam, yang menumbuhkan Allah. Mangga juga gitu, depan rumah ada mangga, kita cuma nanam, yang ngasih buahnya Allah, yang menumbuhkan Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu enggak perhatikan, nanti sampai kita mau masak ngelihat api itu ingat Allah. Afara'aitumun naral lati turun. Apa kamu enggak perhatikan api yang kamu nyalakan, baik dengan gasnya, kayunya, minyaknya? Itu kamu yang membuat gasnya, kayunya, atau Allah? Antum anshatum sajarataha am nahnul mungsiun. Rupanya gas juga disiapin sama Allah. Semua Allah yang nyiapin airnya, yang dimasak, kemudian gasnya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan, kata Allah, itu tadhkirah, peringatan. Jadi masak itu ingat Allah, minum ingat Allah, makan ingat Allah, jadi waliullah itu. Bukan hanya pas di masjid. Kita kan kadang-kadang begitu, di masjid ingat Allah, di sana ajeb-ajeb. Di jalan ingat paha. Astagfirullah. Kalau masih istighfar masih ingat Allah juga gitu. Kalau istighfar begini, astagfirullah. Palingkan, jangan astagfirullah. Tapi masih menatap, jangan. Kalau ingat Allah, palingkan, astagfirullah. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sekarang ini yang berat kan dunia maya. Halo? Setannya setan elektronik. Dunia nyata enggak. Kemaksiatan sampai ke kamar-kamar kamu di akhir zaman. Halo? Nah sekarang serba online, zina online juga ada. Yang hidup sendiri di rumah itu kalau enggak dijaga sama Allah, loh, tinggal pencet HP datang itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah hunjamkan iman dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah jadikan kamu benci pada kekafiran, benci pada kefasikan, benci pada kemaksiatan. Allah hunjamkan dalam kalbu ini cinta ke masjid, cinta sholat, cinta nikah, cinta istri. Enggak mau, walaupun di sana mungkin lebih bening, enggak, itu haram.
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Jadi ketenangan itu berbanding lurus dengan dzikrullah. Nah, zikir sarana pertama, sarana kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dengan cara berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Enggak, baik itu mikrokosmos diri kita maupun makrokosmos alam raya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada nafasmu, dirimu, apa kamu nggak perhatikan? Nafas itu karunia. Yang kena corona nafas susah. Mungkin sebagian ada yang mantan corona ini. Walaupun cuma 2 hari, ada yang sepekan, nafas susah, betul. Sebagian harus pakai tabung gas. Tabung oksigen maksudnya. Tabung gas. Saking khusyuknya jadi melongo. Tabung oksigen. Lalu dengan bantuan, lah kita dikasih gratis, tis. Semenjak lahir sampai hari ini, jaringan-jaringan saraf-saraf untuk lalu lalang oksigen, kembang kempis paru-paru 20.000 sampai 24.000 sehari semalam. Pernah ngitung nggak? Nggak pernah kita. Tidur kita ini masih berfungsi loh, terjaga paru-parunya, jantungnya, klepnya itu ada dalam channel YouTube saya Ustadz Zuni itu. Jantung blep, dengan keluar masuknya napas. Nah seharusnya itu kita bersyukur itu sebanyak napas, karena setiap napas itu anugerah. Betul. Tapi kita kan nggak mampu. Kita banyak lalai, tadi baca sama imam. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang melalaikan Allah. Dikasih rezeki, dikasih nikmat, dikasih anugerah, tapi lupa sama Allah. Napas itu anugerah. Mau diberhenti napasnya 5 menit, dead, mati kita. Anugerah. Yang kata Nabi, kesempatan hidup. Orang itu baru mengetahui nilai kesempatan. Kemarin yang awal kita baca awal asri, yaitu demi masa itu sangat bernilai ketika dia udah mati. Laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah, kalau Engkau tangguhkan ajalku sebentar saja, sesaat saja, pengen aku fa'asaddaqu, aku pengen sedekah, wa akum minas solihin, aku pengen beramal soleh. Ternyata yang aku tinggalin nggak pada ngerti, istri, anak-anak nggak mau beramal atas nama aku juga nggak mau. Wirang temenan ger anak turunku, kayak keterlaluan itu anak turunku gitu. Makan harta benda tapi lupa sama orang tua gitu. Peninggalannya dimakan. Lamun aku bisa mulih nang alam donya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman al-ahmada, sholli wa sallim daiman al-ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kalau seandainya ada kesempatan saya balik ke dunia sebentar saja, sesaat saja, akan aku ambil semua itu, ku amalkan buat akhiratku. Mereka pengen ini, ternyata yang ditinggal nggak pada ngerti, biarlah ku gunakan untuk akhirat, untuk bangun istana akhirat. Kenapa? Yang di dunia nggak ngerti.
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin beramal soleh, ku tambahkan sujud, ku tambahkan tilawah Quran, ku tambahkan di majelis ilmu, ku tambahkan sedekah dan seterusnya. Dia pengen nambah amal soleh. Lah kita masih ada kesempatan, anugerah ini, kesempatan hidup. Hidup itu karunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi mati itu diciptakan sebagaimana hidup diciptakan. Bukan karena corona, itu masuk sebab dohir. Bukan karena ketabrak, sebab dohir. Ya mati itu sudah ajalnya. Enggak corona juga pada mati. Halo, betul enggak? Iya. Allah secara tauhid khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Mati nggak, hidup nggak pernah kita minta, sama nanti mati juga nggak kita minta. Tapi setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Ada tanggal lahir, ada tanggal mati. Mengenang begini untuk mengenal Allah. Lah Allah itu kan al-awal, nggak ada awalnya. Allah al-akhir, nggak ada akhirnya. Nah karena kita berawal pasti akan berakhir. Maka Allah itu kan yang dalam sifat 20 itu dimulai dari wujud kidam baqa mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Kalau di anak-anak TPA saya artiin, jadi mereka ngerti, terkenang. Wujud artinya ada, tidam dahulu baqa kekal, mukhalafatunil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Wahdaniyat maha esa, kudrat berkuasa, iradah berkehendak, ilmun tahu hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Nah untuk menjadi waliullah itu diantaranya yang mengenal Allah, bermakrifah dengan tafakur. Tafakur terhadap ciptaan Allah, fi khalqis samawati wal ard wa fi anfusikum, dan pada dirimu. Apa kamu nggak perhatikan? Kita ini menahan uban yang tumbuh aja nggak bisa. Betul betul. Nggak bisa kita. Kita nggak pernah ngerti yang namanya roh itu di mana. Ini dalam Al-Quran itu ada dua. Ciptaan Allah ini ada dua. Ada yang namanya khalqullah, ada yang namanya amrullah. Khalqullah, amrullah. Kalau alam ini namanya khalqullah, ciptaan Allah. Langit, bumi, pohon, jasad kita, khalqullah. Tapi dalam diri kita ada yang namanya amrullah. Apa itu? Ruh. Ruh itu amrullah. Ruh nggak dicipta. Fanafahtu fihi mir ruhi, aku tiupkan di dalamnya dari ruhku. Diterjemahkan dalam Al-Quran kita, roh ciptaanku. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu, katakan ruh itu dari urusan Tuhanku. Amri rabbi, amrillah, amrullah. Bukan khalqullah, bukan dicipta, dihembuskan. Fanafahtu fihi mir ruhi. Maka dia nggak mati ruh, yang mati cuman jasad.
roh akan kembali kepada Allah. Nah, roh yang baik, nafasnya, dirinya nanti akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, ayo balik ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatam mardiyah, kamu ridho diridhoi, kamu seneng disenengi. Kan pulang kampung akhirat. Orang pulang kampung seneng atau sedih? Belum tentu, tunggu dulu. Seneng itu kalau punya bekal. Sudah selama ini sering ngirim ke kampung, apalagi udah bangun rumah di kampung, berbuat baik sama orang tua di kampung, ada bekal, bawa oleh-oleh, pulang kampung seneng nggak? Seneng. Tapi kalau pulang kampung selama ini nggak pernah juga berbuat baik sama kampung, nggak pernah nyiapin istana di kampung, pulang aja bekalnya aja kurang, sampai terminal duitnya habis, seneng nggak? Oh, sedih dia. Enggak, ini kita mau pulang kampung akhirat, maksudnya bikin istana di akhirat. Bagaimana caranya? Nah, ini pentingnya majelis ilmu. Siapa yang sholat sunat 12 rakaat, sholat sunat rawatib, dijamin dibangunkan istana di surga. Rutin kita setiap hari sholat sunat rawatib 12 rakaat, maka sudah membuat istana. Pulang kampung seneng sudah punya istana. Bekal kita itu sudah ma'rifatullah, kenal Allah, jadi nggak bingung nanti. Salat 5 waktu dijalankan. Tadi 12 rakaat kan tambahannya. Lah, di sana kan gersang. Enggak, tanahnya gembur, subur. Lalu, tapi belum ada tanamannya. Lah, bagaimana caranya biar rimbun, biar banyak tanamannya? Kata Nabi, surga itu subur, tapi belum ada tanamannya. Tanamannya adalah tasbih, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama, subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita lagi nanam di surga ini. Terakhir sebagai oleh-olehnya nih, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, dia akan menjadi orang yang termulia, yang derajatnya tinggi di surga. Tidak ada yang lebih mulia daripada dia, kecuali yang bacaannya lebih. Hadisnya sahih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika sudah menjelak 60 lebih, ini 80 hari sebelum beliau wafat, Nabi dapat tambahan, bukannya tasbih tahmid, tapi ditambahkan istighfar dan taubat. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, segala puji baginya, ku mohon ampun pada Allah dan ku bertaubat padanya. Ini sebagai implementasi dari surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun ayat ini Nabi selalu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa banyak Nabi ala kulli ahyani, setiap saat zikir. Ya, kalau kita dikasih batasan Nabi 100 kali, kamu akan memiliki derajat yang tinggi di hari kiamat nanti. Semoga Allah angkat derajat kita semua, Allah muliakan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ini sudah syuruk nih. Nggak terasa. Ada tanya jawab nggak nih? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, kurang jelas Pak. Lalu ditutup kali ya. Ya. Jadi ingat pesan orang tua saya dulu sekitar waktu 2 tahun yang lalu Iya. kita mau datang ke Jakarta ini saja. Iya. Orang tua bilang, nah kamu kalau merantau, pertama kamu yang jujur gitu kan. Kemudian yang kedua, beliau bilang, ajineng diri sokolati, opera juga bilang ini ya, ajineng diri sokolati, ajineng logo, soko busono gitu. Ya. Perantau saya bilang gitu. Ya. Harga diri kita itu tergantung lisan atau ucapan kita. Yang kedua, cara berpakaian kita. Ya. Kalau ucapan kita itu udah gak karuan, orang gak gaya kita. Ya. Terus pakaian kita terpanjangnya juga gak gaya kita. Ya. Ternyata 1400 tahun yang lalu itu Nabi sudah menyatakan itu. Ya, benar. Setelah kita belajar agama gitu ya. Ya. Dan yang kedua, ini pertanyaan yang juga untuk pribadi saya, bagaimana tiap-tiap untuk kemudian kita ini menjadi wali Allah tadi. Karena menurut saya pribadi saya hanya tekun ibadah-ibadah mado ya, tapi ketika kemudian hukum-hukum Allah yang kita jalankan, kita anggap maaf ya, kita anggap sampah. Bagaimana tiap-tiap kita sudah tumbuh dengan komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Itu iya. Itu luar biasa nih Pak Haji nih. Ya. Luar biasa. Pesan orang tua itu dulu sebenarnya banyak yang itu berasal dari Nabi tapi nggak pakai bahasa Nabi gitu loh. Iya. Ya urip nang donyo. Hidup di dunia cuman sementara. Cuman minum. Itu sebenarnya sabda Nabi, kun fid dunya ka'abiri sabil. Jadilah kamu orang yang hidup di dunia cuman seperti orang yang mampir ngombe loh. Minum sebentar loh. Di dunia cuman kayak gitu, minum itu sebentar itu. Dunia cuman kayak gitu tuh. Ini paham langsung dipraktekin minum loh. Cuman kayak gitu dunia. Nah, iya sama kayak raga, batin, hati-hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ada segumpal darah. Wa in soluhat sairu jasadu kullu, kalau baik segumpal darah maka baiklah seluruh yang lainnya. Kalau buruk maka buruklah. Maka pesan orang tua, hati-hati. Segumpal darah bukan tangan-tangan, bukan kaki-kaki, bukan mata-mata, tapi hati-hati. Kalau segumpal darah ini selamat, yang lain selamat. Oh, itu sudah memang sumbernya dari Nabi. Sama ketika dulu anak kecil kalau nggak bisa jalan pakai embun. Lah itu dalam surah Al-Anfal 15 itu air dari langit itu berkah, menguatkan kaki. Dulu nggak pakai dalil, tapi itu memang ada ayatnya, ada hadisnya. Cuman kadang-kadang kan orang tua kita terbatas. Ya dari orang tua dulu ngajarin gitu. Sebenarnya para wali yang ngajarin. Waliullah juga, kekasih Allah juga. Cuman nggak ngambil ayatnya, nggak ngambil hadisnya. Itu ajaran. Nah, termasuk tadi ketika disebutkan itu bagaimana caranya. Nabi sudah ngajarin itu. Untuk menjadi wali itu Nabi ngajarin detail itu. Kalau Al-Quran kan umum. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa. Dijelaskan secara khusus nanti oleh Nabi. Bagaimana caranya? Wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Hadis ini diawali man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, adantuhu bil harbi, aku umumkan
Aku mengajak perang kepada mereka yang musuhi wali-waliku, kekasih-kasihku. Maka hati-hati terhadap waliullah, kekasih Allah. Tidaklah seseorang itu mendekatkan diri kepadaku, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada mengerjakan yang fardu, yang wajib. Cirinya secara rinci, dia mengerjakan yang wajib. Jadi wali itu bukan yang terbang, itu mah udah, itu mah kelebihan nanti setelah yang ini itu. Yang bisa jalan di atas air itu mah nanti. Ini dulu. Dia sholat enggak? Loh dia enggak sholat ya malah didatengin Mbah Dukun. Bukan dukun sih, uskun, Ustadz Dukun. Dia kadang-kadang wah subahnya gede itu. Tapi dia enggak sholat, jangan percaya gitu. Kenapa? Ngerjakan yang fardu dulu. Nih. Pertama, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan tidaklah seseorang tadi mendekatkan diri dengan yang sunnah, yang fardu udah, subuh udah, isya sudah. Dia tambahkan yang nawafil, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya. Maka kalau udah begitu, aku cinta kepadanya. Dia jadi kekasihku, dia jadi waliku. Yang wajib dijalanin, sunnah ditambahin, jadi wali. Zakatnya dikeluarin, sodakohnya ditambahin, jadi wali Allah. Uhibbuhu hatta uhibbu, sehingga aku mencintai orang itu, menjadi kecintaan Allah. Maka untuk menjadi wali itu dimulai dari irodah. Irodah itu gejolak api cinta, mencintai Allah. Terus faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai orang itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, pendengaranku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dia menjadi menggunakan pendengaran Allah. Maksudnya apa? Pendengaran kebaikan. Yang baik-baik karena Allah Maha baik. Wa basarahul ladzi yubsir bihi, dan aku pandanganku menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Pandangannya tembus. Pandangan kebaikan, pandangan makrifah. Wa yadahul lati yubtisu biha, dan tanganku menjadi tangannya yang dia itu memegang dengannya. Rijlahul lati yamsi biha, kakiku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya menuju kebaikan yang diridhoi Allah. Nah, yang model begini, kalau Allah itu kan nggak terbatas dengan tempat, dengan waktu. Maka waliullah seperti Umar itu, Umar di Madinah berseru, pasukannya di Irak, nggak pakai handphone, nggak pakai WA, ayo maju, naik, sampai itu kedengeran. Padahal Madinah sampai Irak, Umar lagi di mimbar Madinah. Kenapa? Dia menjadi waliullah saat itu, tembus itu, suaranya sampai ke sana. Lah sekarang khutbah, khotib di atas mimbar, depan mimbar tidur, nggak denger. Ini yang jelek sinyal ustadznya atau sinyal makmumnya ini? Atau dua-duanya jelek gitu. Itu kalau nggak nyambung itu salah satu, mungkin receivernya, mungkin sendernya, mungkin pengirimnya, mungkin penerimanya, atau dua-duanya bobrok. Misalnya, wah ini yang denger bagus, tapi ustadznya bobrok, nggak nyampe juga. Halo? Nggak nyampe. Atau sebaliknya, yang nyampein bagus tapi makmumnya ini nggak bener semua. Ngelihat ustadznya, itu bukan golonganku, itu bukan kelompokku, udah nggak nyampe. Ketika udah memagari diri, yang bener cuman ustadzku, cuman golonganku, kelompokku, partaiku, selain itu salah, udah nggak nyampe. Makanya saya dari awal tuh sama kumul muslimin, Allah namakan kamu orang yang muslim. Nabi jelas itu, ida sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana. Kalau udah sholat seperti sholat kita, juga menghadap kiblat kita, makan makanan yang halal seperti kita, maka mereka itu fi dimatillah, dalam jaminan Allah. Fala tahfiru, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau menganggap yang muslim bukan golongannya itu, enggak, kelompoknya itu bukan golongannya, itu sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya.
Kan ada yang orang maunya begitu. Saya juga sering ketemu, kita baru assalamualaikum, kita membaca tahlil, dia langsung kabur. Atau kalau dia tetap di situ, mohon maaf, nggak mau hormat, songong. Ada yang model begitu, tapi di sini nggak ada nih. Nggak ada di sini. Ini yang datang saya lihat ini, insya Allah yang lurus semua ini. Nah, kalau sudah dicintai Allah tadi, itu makanya dulu itu ada yang ahli ilmu itu lebih cepat daripada jin. Dulu mah saya nggak percaya. Ada orang sini Bogor kok cuma 5 menit, dulu nggak percaya. Tapi setelah saya baca ayatnya, memang ada gitu, ada. Ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara siapa yang bisa memindahkan istana ini, jin Ifrit bilang, ana atika qabla an taquma min maqamik. Ya baginda Sulaiman, kudatangkan singgasana Balqis, engkau berdiri sebelum duduk sampai. Rupanya ada ahli ilmu. Ana atika qabla ayartadda ilaika tarfuk. Aku datangkan itu singgasana sebelum kamu kedip. Sampai itu. Udah pakai ilmunya Allah itu. Menjadi kekasih Allah itu. Kalau sekarang kan baru pakai WA, gambar, tulisan, barang belum bisa. Tapi ada yang bisa, ada yang sudah menjadi waliullah, yang sudah waliunya itu sudah tingkat tinggi. Kalau kita kan baru wali umum. Ya udah wali tapi masih umum gitu loh, masih biasa, ya berimam. Nah, nanti lebih khusus lagi. Wa in sa'alani u'tituhu. Kalau dia minta akan aku kasih. Yang wajib sudah dijalanin, yang sunnah ditambahin. Dia minta aku kasih. Hati-hati sama orang-orang kayak gitu. Kalau dia udah minta sama Allah, Allah kasih tuh. Nggak ada penghalang. Wala idista'adani la'u'idannahu. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Maka beberapa sahabat itu di medan perang kok seperti punya kelebihan di mana dia nggak binasa, dia nggak mati-mati. Seperti Khalid itu dijadikan manjane. Jadi dia dilempar ke tempat musuh, nggak mati-mati juga. Sampai 99 goresan pedang, tidak ada satu jengkal di tubuhnya, satu jari, melainkan ada goresan pedang. Tapi nggak mati-mati. Rupanya dia ya punya jimat itu. Jimatnya itu rambut Rasulullah, diletakkan di pecinya. Maka ketika beliau mau wafat itu nyariin rambut itu. Ini diantara beberapa asar sahabat yang kadang-kadang nggak sampai kepada kita itu dianggap syirik. Enggak. Mencintai Nabi itu bukan syirik. Mencintai baju Nabi itu bukan syirik. Mencintai rambut Nabi itu bukan syirik. Bukan. Syirik itu kalau nyembah Nabi. Beda. Menghormati juga sama. Kadang-kadang kan lebay. Saking hati-hatinya sungkem sama orang tua nggak boleh syirik. Bukan. Sungkem itu hormat. Halo? Beda dengan menyembah. Ngurmatin ulama, ketika mau datang berdiri, ketika pulang melepas berdiri, dianggap nggak boleh, itu lebay. Enggak, itu mah hormat, bukan menyembah. Kadang-kadang ada yang lebay. Nabi Fatimah datang disambut, beliau kecup keningnya, berdiri untuk menyayangi. Salam hormat, salam sayang itu boleh. Kadang-kadang sekarang kan kaku itu, habis sholat salaman haram, bid'ah. Salaman itu hukum asalnya sunnah. Boleh setelah sholat, boleh sebelum sholat. Habis sholat megang handphone boleh nggak? Boleh, kan udah salam. Kalau fikih kan jelas gitu. Ibadatun mahsusatun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Ibadah yang khusus dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Udah salam udah berakhir. Habis sholat Allahumma lantas jalan juga boleh. Dikirnya sambil jalan. Allahumma anta salam duduk juga boleh. Salaman juga boleh. Tapi kalau lagi dikir khusus jangan diganggu, makruh. Dia lagi dikir khusus, nanti habis selesai dikirnya. Tapi jangan dikatakan haram. Karena dengan fatwa haram ada jajak salaman. Kenapa haram? Beda kalau makruh kan masih boleh, nggak dosa. Kalau haram jadi dosa gitu.
Nah, lagi corona nggak salaman dulu nggak apa-apa. Tapi kalau udah merasa aman, salaman juga boleh. Silakan aja, merasa aman, nyaman. Tapi kadang-kadang ada yang sangat takut. Nah, yang begitu jangan diajak salaman, nyakitin. Nah, ini pentingnya mengaji. Kembali lagi. Jadi cirinya itu apa? Menjalankan yang wajib, menambahkan yang sunnah secara syariat. Nah, secara kolbu terus menggantungkan hati ini kepada Allah. Banyak zikrullah. Insya Allah tambah ngaji nanti tambah paham. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Sudah cukup ya? Kita akhiri dengan munajat kepada Allah. Insya Allah bertemu di bulan yang akan datang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Ya Allah, yang masih hidup bersama kami, bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya, berikan istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmatmu, kumpulkan bersama para kekasihmu, jadikan kuburnya sekeping dari taman surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, aruniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, menjadi penyambung amal bagi kami. Ya Allah, tuntun bimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi, di jalan yang Engkau sukai, sampai akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya Engkau bimbing di jalan ketaatan, rakyatnya Engkau bimbing di jalan keampunan. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.